Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah binikmatihi tatimmus salihah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la. Wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nuri kasari wa madadika jari wajma'na bihi kulli atwari wa ala alihi wa sahbihi nur. Amma ba'd. Musyahadatul kiram dimanapun anda berada, alhamdulillah Allah subhanahu wa ta'ala perjumpakan lagi kita di dalam kesempatan yang luar biasa ini. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kita ilmu yang bermanfaat. Masih di dalam kajian online Al-Wafa bi Ahdillah Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta, membahas tentang hadis perkataan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam kitab Arba'in Nawawi, yang mana hadis kedua merupakan hadis yang sangat penting karena setiap hari kita menjalani ibadah, setiap hari kita melaksanakan sholat, setiap hari kita beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Di situ diriwayatkan oleh Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu aidan qala bainama nahnu julusu inda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Sayyidina Umar duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan bersama para sahabatnya, datang seseorang yang mana sawadul bayadu thiyab, yang mana bajunya putih mengkilap, rambutnya hitam pekat, tidak kelihatan bekas dari perjalanan jauh, dan tidak ada dari para sahabat ini yang mengetahui siapa orang yang datang. Kemudian orang yang datang itu kemudian duduk dekat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa'asnada rukbatayhi ila rukbatayhi, sampai menempelkan posisi kaki kepada di hadapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa wada'a kaffai ala fahidai, kemudian meletakkan tangannya di atas paha mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian menanyakan, "Ya Muhammad, akhbirni 'anil Islam." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Al-Islam an tashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimas salah wa tu'tiyaz zakat wa tasumu Ramadan wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila." Menerangkan, seorang tersebut bertanya, apakah itu Islam? Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjawab, Islam adalah bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah, mendirikan salat, memberikan zakat dan puasa di bulan Ramadan, dan berhaji ke Baitullah bagi yang mampu. Apa yang dikatakan pemuda tersebut? Qala sodakta, engkau benar. Dia bertanya dan membenarkan. Ini luar biasa. Kemudian menceritakan tentang iman. Apa itu iman? Kemudian bertanya, apa itu ihsan? Ihsan an ta'budallah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Kemudian yang terakhir adalah menanyakan, kapan hari kiamat? Mata sa'ah. Apa jawabnya Nabi? Yang ditanya lebih tahu daripada yang ditanya. Bal mas'ul anna bi'ala minas sa'il. Kemudian fa akhbarni an amaratiha. Kalau tidak dijawab, maka tunjukkan kepadaku tanda-tanda hari kiamat akan terjadi. Dikatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, antalida ammata rabbataha. Seseorang budak yang melahirkan seorang raja, seorang penguasa. Kemudian wa antara huffatal urah ala ri'a asya'i yatatawwaluna fil bunyan, dan seorang yang badui, seorang yang berada di pelosok, yang mana membangun gedung-gedung tingkat tinggi di perkotaan. Ini adalah tanda-tanda hari kiamat akan terjadi. Kita bisa menyimpulkan di antara gambaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
yang mana malaikat Jibril mengajarkan kepada kita bagaimana seorang pengajar dan bagaimana adab seorang thalabul ilm. Seorang pengajar dan thalabul ilm haruslah rapi ketika beliau mau belajar ataupun mengajar, memakai minyak wangi, rambut disisir rapi. Keseluruhan adalah jamal, keindahan. Ini adalah adab seseorang pelajar dan pengajar. Begitu juga harus dekat dengan gurunya. Semakin dekat maka akan semakin jelas kefahamannya. Maka dari itu seorang harus mengagungkan ilmu, mengagungkan guru, menghargai murid-muridnya. Ini adalah yang diajarkan oleh malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian tentang ihsan, dikatakan di sini di dalam kitab Jauharatul Lu'lu'iyah bahwa al-maqam seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah ayyaf'ala ala wajhi alladhi yaskutu manhu talab. Melaksanakan seorang hamba tersebut segala rukun dan syarat dia selesaikan. Dia kerjakan rukun dan syaratnya saja dan sah dia mengerjakan ibadah. Maqam yang kedua yang lebih tinggi adalah mengerjakan syarat dan rukun tersebut dan dia tenggelam syahadah, melihat mukasyafah hatta seakan-akan dia melihat Allah Subhanahu wa taala. Dan yang derajat paling tinggi dia melaksanakan rukun dan syarat tersebut dibarengi dia musyahadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan dia ghalaba alaihi anallah taala yushahidu. Pandangan Allah Subhanahu wa taala selalu mengintai kepada hamba tersebut. Muraqabah. Ini dinamakan maqam muraqabah karena selalu diintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Selalu ada CCTV Allah Subhanahu wa taala melihat gerak-gerik orang tersebut. Ini maqam yang tertinggi seorang hamba kepada tuannya. Bagaimana diceritakan oleh Sayyidina Syekh Abu Bakar bin Salim, yang mana dia selalu duduk tawarush, selalu duduk tasyahud awal. Dikatakan para sahabatnya yang berada di zaman Syekh Abu Bakar bin Salim, kenapa ya Syekh Abu Bakar Salim duduknya tidak sila, mungkin engkau capek dan lain sebagainya. Apa dikatakan Syekh Abu Bakar bin Salim, ini adalah duduknya seorang hamba kepada tuannya. Setiap kali tuannya menginginkan, maka dia akan segera melaksanakan. Ini dilakukan Syekh Abu Bakar Salim kurang lebih 40 tahun. Mudah-mudahan kita mendapat berkah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari dzurriyyah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan insyaallah kita berjumpa di kajian-kajian berikutnya yang insyaallah bermanfaat bagi kita di dunia dan akhirat. Wabillahi taufiq wal hidayah war ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.